Untuk perkembangan politik terbaru, dengan senang hati saya menyambut ke studio koresponden senior kami, Owen Altman. Dan Owen, saya ingin mulai dengan sebuah berita yang sedang berkembang yang pasti menjadi perbincangan di Israel. Pemerintah berpotensi memutuskan untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tinggi. Jika benar, ini tentu belum pernah terjadi sebelumnya. Apa kabar terbarunya? Ceritakan lebih lanjut. Ini adalah berita besar di Israel, Benita. 3 dari 5 edisi berita malam menjadikan ini sebagai berita utama mereka, dan ini mendapat banyak perhatian di Israel. Tidak ingin terlalu masuk ke detail, tapi fakta dasarnya di sini adalah argumen utamanya tentang regulator media. Apakah mereka memiliki quorum atau tidak memiliki quorum? Mahkamah Agung mengatakan bahwa regulator tersebut masih bisa dan harus tetap berfungsi. Pemerintah mengatakan regulator itu tidak bisa berfungsi dan seharusnya tidak berfungsi. Dan pertanyaannya adalah, regulator atau dewan ini, siapa yang akan mereka dengarkan? Apakah mereka akan mendengarkan pengadilan atau pemerintah? Dan itulah sebabnya ini menjadi krisis konstitusi. Benita, kamu bisa membayangkan krisis serupa terjadi di negara demokrasi lain. Dan memang krisis serupa pernah terjadi di negara demokrasi lain. Mengapa ini menjadi berita besar di Israel? Karena selama bertahun-tahun ada banyak kritik keras terhadap pengadilan, terutama Mahkamah Agung, dari pihak kanan Israel, termasuk pemerintah sayap kanan di sini, di Israel. Tetapi pemerintah-pemerintah tersebut belum pernah benar-benar berani melewati batas dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mendengarkan pengadilan. Dan penting untuk dikatakan bahwa selama 1 jam terakhir, pemerintah ini telah mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak akan melakukan itu. Sekretaris Kabinet keluar dengan klarifikasi yang mengatakan, tunggu sebentar, pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Komunikasi kami sebelumnya tidak mengatakan bahwa kami tidak akan mendengarkan pengadilan. Itu hanya melontarkan kritik keras terhadap keputusan pengadilan. Maksud saya membaca paragraf yang relevan itu 3-4 kali. Itu bisa dibaca dengan 2 cara berdasarkan pemahaman saya. Tapi yang penting adalah sekretaris kabinet yang mewakili pemerintah, meskipun dia adalah pejabat politik dan pegawai negeri, bukan pejabat publik yang dipilih langsung, pernyataan darinya sangat penting. Bagaimanapun juga, hal ini telah memicu kehebohan besar di Israel. Bahkan sampai Presiden Itzhak Herzog mengeluarkan pernyataan hari ini yang mengatakan bahwa ini adalah garis merah bagi pemerintah. Bukan hanya mengkritik Mahkamah Agung dengan keras, tetapi benar-benar tidak mengikuti putusan. Intinya, Pinita, kita harus melihat bagaimana ini berkembang. Apakah kita benar-benar berada dalam situasi di mana pengadilan memerintahkan regulator untuk bertemu? Pemerintah memerintahkan regulator untuk tidak bertemu, dan regulator harus memilih, yang berarti kita mengalami semacam krisis konstitusional. Atau ini hanya banyak perdebatan yang pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ini adalah bagian besar dari dinamika politik pemilu Israel. Kita sudah pernah membahas sebelumnya bagaimana isu-isu seperti ini. Meskipun semua yang telah terjadi sejak 7 Oktober, isu-isu seperti ini bisa saja menjadi pusat kampanye pemilu. Dan perkembangan sepanjang hari ini, Benita, nyaris terlepas dari kemana semua ini akan berujung, adalah pengingat penting. Kenapa? Kasus seperti ini tentu saja membuat situasi menjadi kacau menjelang pemilu, seperti yang sudah kita bahas selama beberapa minggu terakhir. Kita baru saja melihat laporan bersama Gadi Eisenkot. Pria ini diperkirakan akan menjadi penantang terbesar sejauh ini. Banyak hal bisa berubah untuk Benjamin Netanyahu. Seberapa khawatir seharusnya Perdana Menteri Israel merasa? Dan apa sebenarnya yang ditawarkan Eisenkot saat ini sehingga membuatnya mendapatkan begitu banyak perhatian sekarang? Pertanyaan kedua sangat penting, Benita. Pertama-tama, terima kasih kepada rekan kami Shai Israel di saluran afiliasi kami berbahasa Ibrani atas laporannya. Meskipun ada suara yang terdengar akrab yang menceritakannya seperti yang Anda dengar, saya tentu tidak bisa mengambil pujian atas hal itu. Lihat, Gadi Eisenkot telah menunjukkan semacam perbedaan dengan Netanyahu. Kita melihatnya dalam laporan itu saat wawancara dengan saluran afiliasi kami berbahasa Ibrani. Dengan penampilan yang agak kusut, jelas berbeda dengan Benjamin Netanyahu, yang selalu tampil sangat rapi. Dan ada banyak orang Israel yang tertarik dengan hal itu. Seseorang yang memiliki kesan sederhana, rasa rendah hati, dan dikatakan memiliki sifat itu tidak hanya di depan kamera, tetapi juga di balik layar. Kerendahan hati bukanlah salah satu poin terkuat Benjamin Netanyahu. Tentu saja, Benjamin Netanyahu memiliki karakteristik kuat lainnya. Gadi Eisenkot juga merupakan mantan kepala staf militer Israel. Jadi, dia membawa kredibilitas keamanan yang nyata di dunia pasca 7 Oktober. Benita, meskipun ini bukan isu-isu yang akan menentukan pemilu, dan meskipun memiliki kredensial keamanan saja mungkin tidak cukup, mungkin itu tetap diperlukan. Sedangkan untuk Netanyahu, dia sering mengatakan di masa lalu bahwa dia tidak khawatir tentang bagaimana kubu kiri membagi suara mereka. Dan fokus saat ini bukan lagi pada persaingan antara Eisenkot dan Netanyahu, melainkan lebih pada persaingan antara Eisenkot dan Bennett tentang siapa di antara keduanya yang akan menjadi penantang utama Netanyahu. Siapa di antara mereka, Bennett atau Eisenkot, yang akan menjadi penantang utama Netanyahu?
Bennett turun drastis dalam jajak pendapat pada saat yang sama ketika Eisenkot melonjak. Jajak pendapat terbaru dari saluran saudara kami berbahasa Ibrani menempatkan Partai Gadi Eisenkot di 20 kursi jika pemilu diadakan hari ini, sementara Bennett di 11 kursi. Ngomong-ngomong, sebuah jajak pendapat yang baru saja keluar dalam 1 jam terakhir oleh penyiar publik Israel, Kan, menempatkan Partai Eisenkot di angka 23, yang berarti imbang dengan Likud. Likud milik Benjamin Netanyahu juga di angka 23. Bagaimanapun juga, fokus saat ini adalah persaingan, jika boleh dibilang, antara Eisenkot dan Bennett. Dan Eisenkot telah mengambil keunggulan yang jelas di semua jajak pendapat. Tapi pertanyaannya Benita, apakah dia, kalau memakai istilah Amerika, sudah benar-benar ditelisik? Atau apakah kita akan melihat siklus kenaikan, sorotan ketat, lalu penurunan ala Amerika untuk Gadi Eisenkot saat media dan lawan politiknya mulai lebih memperhatikannya? Apakah dia akan mampu bertahan dari sorotan ketat seperti itu? Tentu saja, banyak hal bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Tapi ada nama lain yang juga dari Likud yang menjadi berita utama hari ini. Yuli Edelstein, seorang veteran dari partai itu, menjelaskan mengapa dia memutuskan untuk pergi. Dia mengatakan bahawa tetap tinggal akan menjadi pengkhianatan terhadap prinsip-prinsipnya. Dan juga menyinggung tentang membangun jalur politik baru. Tentu saja menarik untuk membagikan perasaan seperti itu di saat seperti ini. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang kita dengar dari Yuli Edelstein? Ini tentang Edelstein, Benita, tapi ini juga cerita yang lebih besar. Ini tentang para pemilih potensial. Ada sebagian masyarakat Israel yang menganggap diri mereka sayap kanan, tapi tidak menyukai beberapa hal yang terjadi di pemerintahan ini. Masalah tidak mewajibkan wajib militer bagi para siswa Yeshiva Haredi ultra-ortodoks. Dan juga gaya beberapa anggota parlemen serta menteri Likud yang sering berteriak dan berisik. Kami dianggap harus melakukan itu, dan mereka tidak menyukainya. Pada saat yang sama, mereka tidak ingin memilih oposisi. Edelstein dan bukan hanya dia yang mencoba memberikan mereka rumah politik. Mengenai Edelstein sendiri, yang mungkin sudah tak asing bagi sebagian penonton kita, saya akan mengatakan ini. Mereka yang menurut saya berbicara dengannya selama beberapa minggu terakhir pasti akan mendapatkan kesan yang jelas bahwa bahkan jika dia sedang memilih di antara dua jalan ini, inilah jalan yang akan dia pilih, yaitu meninggalkan Likud setelah 23 tahun dan ikut bersaing untuk menjadi salah satu dari orang-orang itu. Dan banyak orang yang mencoba berkampanye untuk blok pemilih Israel itu, Benita, sayap kanan, tapi tidak selalu bersama koalisi, merasa tak punya wadah politik. Edelstein. Dan bukan hanya dia yang mencoba memberikan mereka rumah politik. Dan kelompok ini penting. Kita akan membicarakan ini dalam beberapa bulan ke depan, karena inilah kelompok pemilih mengambang yang bisa menentukan hasil pemilu.